Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solahuddin Sanusi dari kelas 6G dengan nomor NIM 111503400000272. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Om Tubagus Wahyudi selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani yang patut kita syukuri. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewasa ini di Indonesia ataupun di dunia sedang mengalami yang namanya pandemi virus corona, di mana di masa ini kita diuji dengan berbagai ujian, dengan berbagai penyakit yang membuat kita trauma. Nah, untuk itu di pandemi ini kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja ataupun karantina. Dan sekarang mulai yang namanya new normal, di mana saat ini tabungan kita, pegangan kita mulai menipis, sehingga kita perlu yang namanya berjiwa sosial. Kita bisa saling membantu satu sama lain. Untuk itu, untuk mengingat kita berjiwa sosial, kita mengingat yaitu surat Al-Asr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang yang berbuat kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi, dan berpesan tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan berpesan tentang kesabaran. Masa di sini ada yang menerangkan bahwa masa di sini yaitu waktu asar, di mana bayangan kita lebih tinggi dari badan kita. Mulainya matahari terbenam di barat, di mana waktu itu masuk waktu asar, di mana ada satu riwayat yang di dalam tafsir Muhammad Abduh, yaitu tafsir Juz Amma, menerangkan bahwa orang Arab pada zaman dulu ketika masuk waktu asar yaitu berkumpul membicarakan tentang dunia, membicarakan tentang harta, dan memuji dirinya sendiri. Kenapa sih pada ngumpul seperti itu? Kenapa kok pada ngobrol seperti itu? Karena waktu sore kan enak banget buat ngobrol gitu ya. Ada yang sampai-sampai ada yang memberikan statement bahwa waktu asar itu adalah waktu yang celaka. Sebenarnya bukan waktunya yang celaka, tetapi orangnya yang salah.
di mana waktu asar bisa dijadikan untuk kita beribadah, bisa dijadikan kita buat membicarakan hal-hal yang lebih bermanfaat. Ada satu riwayat lain bahwa masa di sini adalah masa hidup kita, di mana kita dari sejak lahir sampai anak-anak atau balita, sampai remaja ataupun dewasa, setelah itu kita mati. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kerugian di sini apa yang dimaksud? Kerugian di sini adalah ketika kita lahir, sehari setelahnya, yaitu kita rugi umur 1 hari. Sebulan kita hidup, rugi sebulan umur kita. Setahun kita hidup, rugi setahun umur kita. Kenapa kita rugi? Karena tidak dibarengi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ada 4 tahapan di dalam surat Al-Asr ini yang menunjukkan kita untuk berjiwa sosial. Yang pertama adalah innal insana lafi husrin innal insana lafi husrin illal ladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Iman di sini meyakini di dalam hati, dilaksanakan dengan perbuatan, dan berpesan dengan kebaikan kepada orang. Terus tahapan yang kedua adalah berbuat kebaikan. Setelah kita meyakini di dalam hati, terus melaksanakan dengan perbuatan, di perbuatannya itu perbuatan dengan kebaikan. Terus tahapan yang ketiga adalah tahapan watawasau bil haqqi, yaitu dengan berpesan dengan kebaikan. Setelah tadi beriman, terus beriman, beramal dengan baik, serta menyampaikan kepada orang, menyampaikan tentang kebenaran. Selain untuk diri kita pribadi, meyakini, terus berbuat kebaikan, serta menyampaikan kepada orang, di mana itu tertera pada sifat Nabi, yaitu sifat tabligh. Terus yang terakhir, yang paling terakhir adalah setelah kita melaksanakan yang 3 tadi, kita melakukan dengan kesabaran. Di yang tadi kalau kita tidak dibarengi dengan kesabaran, percuma, karena sifat kita akan berubah-ubah ataupun hati kita akan berubah-ubah. Maka dengan itu kita harus bersabar untuk bisa memenuhi itu. Semua yang 4 tahapan tadi, kesabaran yang ada terkandung itu semua dalam surat Al-Fussilat ayat 35. Ya berarti masih berkaitan antara surat Al-Asr dengan kesabaran, berhubungan dengan surat Fussilat ayat 35, di mana ada satu riwayat, yaitu di tafsir Ibnu Katsir, bahwa ada 2 sahabat ketika bertemu, beliau tidak akan pergi, tidak akan mengucapkan salam sebelum mereka membaca surat Al-Asr ini. Setelah menyampaikan atau membaca surat Al-Asr ini, barulah mereka bisa pergi. Saking istimewanya surat Al-Asr ini. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika seseorang telah merenungi dan mengamalkan surat Al-Asr ini, maka cukuplah bagi orang itu. Nah, jadi sangat istimewa sekali dan spesial sekali surat Al-Asr ini untuk kita berjiwa sosial. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan.
tolong dibenarkan apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.